Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas tentang SAP PP mulai dari master data, kemudian planning proses, ya, MRP, production order execution, dan configuration, ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri. Di sini ada sub menu dari master data, sub menu dari planning proses, sub menu dari MRP, dan seterusnya. Anda bisa baca-baca artikelnya ada di sini semua, di sebelah kanan. Akan tetapi untuk supaya Anda tidak bingung, Anda bisa mempelajari artikelnya dengan cara melihat menu yang di sini, ya. Menu yang di atas ini udah saya kelompokkan sesuai dengan yang ada di silabus, ya. Kalau master data berarti kan ada master data material master, ada BOM, ada work center, routing, dan production version. Berarti Anda nanti lihat di sini. Kalau untuk mempelajari dari awal bisa lihat di artikel sini, tentunya dari bawah ya, dari bawah, karena dari atas sudah materinya sudah lanjut gitu ya. Kalau dari sini kan berarti master data PP ini digambarkan secara umum, kemudian nanti perbedaan dari material type, kemudian seterusnya, task list, routing, BOM. Ya, baru Anda bisa terakhir ke sini, master data work center. Lalu kalau misalnya Anda ingin langsung mempelajari tentang konfigurasi, Anda bisa klik yang ini. Nah, ini sudah konfigurasi sudah mencapai ke master data BOM, work center, dan routing ya. Ini sekaligus saya bahas di sini di konfigurasi tentang master data. Nanti Anda juga bisa lihat sekaligus di sini dengan durasi yang lumayan setengah jam rata-rata gitu kan. Kemudian kalau Anda ingin lihat yang lain juga ada yang durasinya lebih pendek ya. Misalnya tentang konfigurasi dari ini gitu. Anda bisa ini deh, sesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan Anda. Udah sampai mana tingkat SAP penguasaannya dari SAP. Akan tetapi kalau untuk Anda yang ingin lebih dalam, lebih intens mempelajari SAP PP modul, tentu saja saya menyediakan kelas member ya. Di member area itu saya membahas durasi rata-rata 1 jam dari sub menu ini. Sebagaimana misalnya kalau BOM itu tidak hanya membahas bagaimana cara membuat BOM, tapi juga saya memberikan skenario lain, misalnya bagaimana cara membuat alternatif BOM dan kenapa alasannya dibuat alternatif BOM di lapangan atau diimplementasi dari perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian dari BOM itu ada yang disebut dengan recursive BOM. Apa yang dimaksud dengan recursive BOM? Gambarannya seperti apa? Itu semua saya sediakan di file PPT ya. Jadi di sub menu itu ada file PPT-nya lengkap gitu ya. Misalnya contoh di sini juga tentang scheduling. Juga file PPT-nya saya bahas dari awal sampai akhir, baik itu yang forward scheduling atau backward scheduling atau current scheduling dan seterusnya. Kemudian banyak sekali materinya. Anda mungkin di sini di scheduling mungkin saya juga membahas tapi hanya durasi yang sebentar-sebentar aja, yang 10 menit, tapi di member area Anda akan benar-benar dikasih saya full gitu ya. Tentu saja bukan materi saja atau bisnis proses saja, juga bagaimana cara kita melakukan skenario itu di sistem SAP, juga diberikan demonya di member area. Oke, dan yang unik lagi, saya akan membuka di sini, benar-benar saya akan membuka namanya konfigurasi ya.
Jadi konfigurasi ini benar-benar saya perlihatkan baik untuk member area maupun yang free agar Anda termotivasi, benar-benar termotivasi untuk mempelajari SAP, khususnya PP ya. Jadi saya memberikan satu stimulus bahwa sebenarnya mempelajari SAP itu mudah ya, mudah. Jadi kenapa sulit? Karena ya pertama dari resource yang ada itu orang agak pelit memberikan ilmu ya. Misalnya baik itu di media, terutama di Indonesia ya, yang berbahasa Indonesia, SAP yang membahas tentang SAP itu sedikit sekali dan tidak diekspos gitu. Nah dengan saya kasih semua gitu. Karena itu ilmu ya, ilmu dari Tuhan, tentunya kita juga harus memberikan apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah SWT. Nah untuk itu Anda jangan takut-takut dengan saya gitu. Nanti maksudnya benar-benar saya akan memberikan semua. Syukur-syukur kalau Anda bisa download ya lebih baik, kalau Anda bisa ambil ya silakan aja gitu. Tidak ada masalah. Yang penting manfaat aja buat Anda gitu ya. Oke, kita akan membahas tentang konfigurasi selanjutnya, yaitu tentang demand ya, demand planning. Nah, ini agenda yang akan kita bahas kali ini adalah konfigurasi of demand management ya. Saya perlu ingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah menuntaskan konfigurasi master data ya. Cukup hanya 3 aja yang Anda harus kuasai, yaitu di bill of material, di BOM, kemudian work center dan routing. Sementara di transaksi Anda juga ini sebenarnya tidak banyak konfigurasi yang dilakukan konsultan, tetapi kita harus tahu bahwa settingan atau config-nya ada di mana untuk proses demand management, untuk MRP dan seterusnya. Oke, agenda kita adalah kita fokus di PIR ya, PIR planning strategi. Ini PIR itu kan planning independent requirement ya. Kemudian nanti yang pertama ini define strategi group, ini tiketnya SPRO. Kemudian define strategi SPRO juga. Atau lebih condongnya ini nggak usah dikasih tiket ya, karena sama-sama tiket tidak mungkin bisa dijalankan dua-duanya dalam waktu bersamaan. Ini belum ada tiket sebenarnya. Oke, kemudian requirement type and allocate requirement class, kemudian maintaining requirement class for PIR. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah ini define strategi group ya. Kalau Anda masuk ke ini tidak ada itunya SPRO-nya ya. SPRO-nya nah ini dia SPRO-nya ya. Ini yang grup ya, ini SPRO-nya dari sini. Jadi nomor 2 nggak masalah ya. Nomor 2 dan nomor 1 sama. Kita mulai dari 2 dulu deh. Ini ada yang disebut dengan define strategi ya. Ini define strategi yang nomor 2 dan define strategi group. Itu grouping aja. Kita mulai dari yang nomor 2 ini, define strategi. Kalau Anda masuk ke SPRO yang ini ya, tampilannya production planning, demand management. Kemudian dari demand management ke planning strategi ya. Ke sub yang di atas dulu, planning independent requirement atau PIR. Kemudian masuk lagi ke bawah yaitu planning strategi, baru di situ ada define strategi dan define strategi group ya. Kita mulai dari define strategi, oke? Setelah Anda tekan 2 kali, maka tampilannya seperti ini. Mana ada strategi yang di sini strategi 10, 11, 20, 40. Yang 10 misalnya strategi 10 itu make to stock production ya. Make to stock production. Artinya stok menggunakan stok yang ada di produksi, maksudnya gitu. Make to stock production. Kemudian ini REC-SDM sama REC-SCU ini artinya requirement dari DM ya, demand management. Sedangkan REC-CU adalah requirement dari customer. Jadi ada kodenya untuk yang strategi 10 make to stock production
itu demand manajemennya adalah LSF ya, kodenya nih. Ini memang udah ketentuan dari SAP. Kemudian untuk requirement customernya atau nanti yang di SO-nya, di sales order-nya, itu dia kodenya adalah KSL gitu. Itu maksudnya. Kemudian contoh lagi 11 ya. 11 juga masih make to stock production, tapi ini yang gross requirement planning. Nah, kemudian ini bedanya yang ini BSF, yang ini masih KSL. Kalau Anda pengen tahu bagaimana sih bedanya yang 10, 11, 40, dan 20, ini saya sudah bahas di tentang demand management ya. Anda buka kembali video tutorial tentang strategi-strategi ini. Jadi sekarang fokus kita di konfigurasi adalah di mana tempatnya adanya adalah di sini ya, di SPRO ini, di define strategi. Nah ini dia define strateginya. Kalau saya ambil dua contoh lah ya, make to stock sama make to order, apa bedanya? Ini yang make to stock yang 10, sedangkan yang make to order, coba ini kita lihat nih, contoh lihat berikutnya ya. Make to stock yang 10, yang make to order yang 20 ya. Ini kan keterangannya make to stock production, ini make to order production. Kalau ini stock, ini ada order. Maksudnya order itu adalah sales order, dari sales gitu, dari SO. Nah ini dia requirement type-nya adalah LSF ya. Ini ketentuan dari SAP-nya adalah LSF. Kita ikutin aja. Sementara yang ini tidak ada. Kemudian yang ininya requirement customer-nya ini kan requirement type of customer requirement KSL ya. KSL yang ini yang ke gitu aja. Ini dia tetapan standar dari SAP. Oke, kalau yang dimaksud dengan grupnya ya groupingnya ya ini tadi kalau misalnya dia ada 10 ini strategi grup ya 10 kemudian 20, 40 dan seterusnya. Ini sebenarnya Anda bisa lihat di MM ya, di MM01, MM02 atau MM03. Nanti masuk ke MRP 3 view ya. Di sini nih ada planning strategi grup ya. Di sini contohnya 10, kalau Anda search gitu kan nanti ada keluar beberapa strategi yang lain gitu. Oke. Jadi yang pertama adalah tadi strategi ya, define strategi adanya di mana. Berikut define strategi grup. Lanjut ke nomor 3 adalah requirement type dan allocate requirement class. Ini berhubungan juga dengan maintaining requirement class ya. Coba kita lihat nomor 3. Nah, ini dia. Requirement type and allocated requirement class itu juga kalau Anda lihat di SPRO ya, production demand management. Kemudian masih di peer ya. Kemudian ada requirement types, requirement class. Nah, di sini define requirement type and allocate requirement class. Itu tadi kita udah bahas bahwa ada yang tipenya, requirement tipenya, ini requirement type ya, requirement type, dan ini keterangannya, dan ini kelasnya. Jadi yang LSF itu make to stock, tadi kan LSF ya. LSF adalah make to stock production, itu kelasnya requirement kelasnya 100 ya. Kemudian yang lainnya contohnya di sini saya gambarkan di sebelah kiri ini. LSF berarti 100. Kalau KSL ya 030 gitu kan. VSF berarti kelasnya 101. KSV 050. Nah, ini yang atas strateginya 10 ya kan. Strateginya 10, ini 10 juga, yang ini 40 gitu. Jadi kenapa ada 2? Kenapa 10 di sini ada 2? Yang satunya yang LSF ini sebagai requirement DM. Apa DM itu? Demand management. Sedangkan yang KSL itu sebagai requirement dari customer ya, dan dari SO dari sini gitu ya. Jangan bingung ya, mudah-mudahan Anda nggak bingung. Ini saya giniin deh biar enggak ini.
disamain dengan yang di atas. Oke ya. Jadi itu kelasnya. Jadi sudah ada settingan dari bawaan SAP, Anda ikuti aja seperti itu. Kemudian maintaining ya ini juga tadi yang 100 juga didefinisikan di detailnya seperti ini ya. Ini penjabarannya. Jadi secara kesimpulannya Anda pahami yang di sini bahwa defense strategi itu pengaturannya yang seperti ini. Jadi kalau yang 10 misalnya, maka ini kalau di produksinya, di demand, di peer-nya itu nanti dia kodenya LSF ya. Kemudian kalau yang customer-nya adalah KSL gitu. Oke, saya kira tentang demand management konfigurasi itu saja yang harus Anda pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut ke MRP ya di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.